Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia turun. Data Mei 2026, jumlah pengangguran mencapai 7,22 juta orang. Jumlah ini menurun 24.000 orang jika dibandingkan data bulan Februari 2026. Dalam laporan BPS juga disebutkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65%. Angka ini dinilai sebagai level terendah sejak tahun 1994. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh dunia kerja. Adapun mayoritas pengangguran di Indonesia adalah anak-anak muda berusia di atas 15 tahun. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24.000 orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja masih terjadi di beberapa daerah. Terbaru, ratusan buruh pabrik garmen di Cimahi, Jawa Barat menangis histeris karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion. Manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi tutup. Padahal pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Adapun perusahaan terpaksa melakukan PHK karena lesunya penyerapan produk di pasar luar negeri, sehingga membuat perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produksinya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendesak pihak perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada buruh yang di PHK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Badan Pusat Statistik mencatat 7,2 juta orang di Indonesia masih menganggur. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya tegaskan APBN akan bayar utang Koperasi Desa Merah Putih 240 triliun rupiah dengan tepat waktu. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kumpulkan 150 peneliti BRIN di Istana Jakarta. Selain energi, BRIN juga membawa berbagai hasil riset di bidang pangan, kesehatan, transportasi, perumahan, hingga teknologi program MBG. Dalam pertemuan ini, BRIN memamerkan sekitar 150 hingga 200 produk inovasi dari 12 klaster riset yang dipresentasikan langsung ke Presiden Prabowo. Selain memaparkan hasil riset, BRIN juga membawa berbagai produk inovasi yang telah dihasilkan maupun yang masih dalam tahap pengembangan. Selain energi, BRIN juga membawa berbagai hasil riset di bidang pangan, kesehatan, transportasi, perumahan, antariksa, penerbangan, nuklir, logam tanah jarang, hingga dukungan teknologi untuk program makan bergizi gratis dan kampung nelayan. Pembangunan suatu bangsa itu ditentukan oleh apakah bangsa itu mampu menguasai sains dan teknologi atau tidak. Jadi bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah menjawab salah satu kebutuhan dunia pendidikan, peneliti BRIN pamerkan sepatu inovasi mereka di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Kepala BRIN mengklaim sepatu produk lokal tersebut dibanderol hanya seharga Rp75.000 saja.
Lokal, ini karena Pak Presiden juga pesan, Brin tolong dong bikin bisa menyelesaikan masalah sepatu gitu kan. Ini produksi di mana Pak? Brin. Produksinya? Brin Serpong ini. Keunggulannya apa Pak sepatunya Pak? Ini semua dari karet. Kepala BRIN Arif Satria memamerkan sepatu inovasi penelitinya sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresiden Jakarta. Ia mengklaim jika sepatu BRIN ini hanya dibanderol seharga Rp75.000 dan sudah siap untuk diproduksi massal. Sepatu produk lokal yang dikembangkan BRIN Serpong ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya permasalahan alas kaki. Arif juga mengklaim jika sepatu tersebut dibuat dari bahan karet dengan bobot ringan dan harga terjangkau. Bahkan, untuk meyakinkan keunggulan produknya, Arif juga mempersilahkan tim media mencoba langsung sepatu. Nantinya harga sepatu akan bervariasi tergantung motif dan bahan yang digunakan. Namun sebagian besar dibanderol seharga Rp75.000. Meski ada pula varian dengan harga di atas Rp100.000. Sementara itu, pengembangan sepatu ini adalah untuk mendukung kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp240 triliun. Angsuran pertama dipastikan mulai dibayarkan pada September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan skema pembayaran pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp240 triliun akan dicicil melalui APBN selama 6 tahun. Adapun beban pembayaran pembiayaan tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun. Pembayaran cicilan pertama yang dijadwalkan September 2026 dipastikan tidak akan mengalami keterlambatan. Purbaya juga menegaskan keuntungan yang dihasilkan Kopdes Merah Putih akan menjadi milik desa. Kita kan itu kan 240 triliun kreditnya, ya kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Tapi berapa total APBN yang akan dipakai buat bayar utang Kopdes itu, Pak? Ya 240, tiap tahun tuh 40 tambah bunga sedikit. Itu. Kompensasinya buat desa apa? Ya. Nah, desa kan masih dapat sepertiganya, dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa, terus aset-asetnya kalau nggak salah milik desa itu, jadi nggak rugi-rugi amat sih desanya, dan masyarakatnya bisa kalau Pemerintah mempercepat pelaksanaan program MBG dengan memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan guna mempercepat penanganan stunting dan memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, pemerintah targetkan penyelesaian dan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku dalam waktu 1 minggu. Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir merampungkan integrasi data penerima manfaat dari sejumlah kementerian dan lembaga sebagai dasar penyaluran program. Sementara itu, sekitar 13.000 titik SPBG di luar wilayah 3T akan diselesaikan secara bertahap dalam waktu sekitar 2 bulan. Selain memprioritaskan wilayah 3T, pemerintah juga fokuskan program bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga jumlah penerima manfaat program BMBG tahun depan bisa mencapai sekitar 63 juta orang. Kendati demikian, angka tersebut belum final karena masih dalam proses pendataan. Ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan, ternyata
dalam 1 minggu ini insya Allah bisa kita selesaikan yang 3T. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya, ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini. Kepala BGN juga menegaskan, jika seluruh proses penentuan lokasi dapur akan dilakukan secara transparan dan berbasis sistem. Diimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengaku dapat membantu mempercepat proses pembangunan dapur MBG. Dari Jakarta, Nata Arman, Dede Rudi, iNews melaporkan. Gubernur Pramono Anung minta temuan hampir 1.000 senjata api di sekolah di Pondok Pinang, Jakarta Selatan diusut tuntas. Informasinya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, ditemukan juga narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh ex-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Ex-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk digunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak boleh ada senjata di sekolah. Ia meminta kepolisian menindak kasus penemuan senjata api dan narkoba di sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Baik, yang pertama, apa yang terjadi di sekolah swasta di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena Pemirsa, masalah penebangan pohon di lapangan Padel, Kota Bandung terus berlanjut. Satpol PP menyegel videotron yang terpasang karena tidak berizin. Selain itu, kini didalami dugaan keterlibatan ASN Pemkot Bandung dalam kasus ini.
Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bandung menyegel Videotron yang terpasang di bangunan Padel 69 Jalan R.E. Marta Dinata. Penyegelan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang menyatakan Videotron tersebut belum memiliki izin penyelenggaraan reklame. Penyegelan juga menjadi tindak lanjut atas kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan penebangan dilakukan karena pohon dianggap menghalangi pandangan ke arah Videotron. Rasanya itu berdasarkan berita acara pengakuan, makanya kita lakukan. Kenapa? Karena kita melakukan itu karena menghalangi view daripada Videotron yang dulu. Jadi, artinya Bali pohon yang ditebang ini karena menghalangi Videotron ini, Pak? Betul, gitu. Dan inisiatif dia sendiri ya, udah jelas. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya serius menangani penebangan 10 pohon di lapangan Padel 69. Selain telah memberikan sanksi terkait pelanggaran Perda, kini juga diusut dugaan adanya keterlibatan ASN Pemkot Bandung. Tentu ada pertanyaan, apakah ada ASN yang terlibat? Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, setelah terbukti melanggar Perda Kota Bandung, pengelola 69 disanksi kewajiban menanam 1.000 pohon pengganti serta membayar denda 100 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, penebangan pohon dilakukan subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, trotoar di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat yang dibangun dengan anggaran 9,7 miliar rupiah ambles. Pemkot Depok kembali menggelontorkan 1 miliar rupiah untuk memperbaiki trotoar. Trotoar di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat yang ambles menarik perhatian publik. Kini trotoar yang dibangun sejak 2023 dan menelan anggaran 9,7 miliar rupiah tidak dapat digunakan. Trotoar ini rusak sejak 3 bulan lalu. Awalnya kerusakan hanya 60 meter, kemudian meluas mencapai 150 meter. Wali Kota Depok menyampaikan akan segera memperbaiki trotoar dengan mengeluarkan anggaran tambahan sebesar 1 miliar rupiah. Ini sudah dalam proses, kita menggunakan dana BTT. Mohon maaf kalau mungkin banyak informasi dianggap tidak langsung merespon, karena memang mekanisme penganggaran tetap tidak harus bisa langsung direspon. Ini tidak masuk di dalam APBD murni 2026, kita nggak tahu ada musibah ini, sehingga kita harus melalui mekanisme BTT, belanja tidak terduga, dan insya Allah dalam waktu dekat di awal Agustus ini sudah dilakukan perbaikan. Sebelumnya, trotoar ini ambles akibat tanah longsor sehingga memutus akses pejalan kaki. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah terus memperkuat tata kelola zakat nasional melalui peluncuran 1 data zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS DSKL. Integrasi data ini diharapkan mendorong pengelolaan zakat yang lebih efektif sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Dalam peluncuran 1 data ZIS DSKL di Jakarta, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat integrasi data pengelolaan zakat secara nasional. Sistem ini diharapkan meningkatkan akurasi data dan memaksimalkan penyaluran dana sosial keagamaan. Ketua Basnas menyebut potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun yang dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Kalau yang 1.000 triliun ini atau minimal yang 400 triliun tercapai, maka insya Allah tidak akan ada lagi kemiskinan umat dan kemiskinan bangsa di Indonesia ini. Besarnya potensi zakat memunculkan wacana agar pembayaran zakat melalui lembaga resmi dapat diakui sebagai pengurang langsung pajak. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Agama menegaskan pemerintah akan mengkajinya lebih lanjut karena berkaitan dengan perubahan undang-undang. Itu sebentar kita akan bicarakan. Ini kita akan bicarakan sekarang. Ya, doa. Berarti usai ini akan ada... Enggak, itu kan perlu waktu. Kan itu kan menyangkut masalah undang-undang kan. Ya. Banyak hal yang perlu kita bicarakan.
Pemerintah berharap penguatan sistem data zakat nasional dapat meningkatkan perhimpunan dan penyaluran dana secara lebih efektif. Sementara wacana perubahan skema zakat dan pajak masih akan dikaji sebelum menjadi kebijakan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Fakih Satrio, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkap cukup banyak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang kekurangan murid karena sepinya peminat. Pihaknya tengah menyiapkan solusi bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi masalah tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan sejumlah penyebab sepinya minat siswa bersekolah di SD negeri. Hal itu diketahui setelah Kemendikdasman mendata sekolah-sekolah jenjang SD dan SMP yang jumlah muridnya di bawah 60 hingga 100 orang. Penyebab pertama yakni adanya keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Kedua, berkaitan dengan banyaknya sekolah dasar yang dibangun lewat program Sekolah Dasar Instruksi Presiden atau SD-Inpres pada masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto. Dan terakhir, kecenderungan orang tua yang memilih sekolahkan anak mereka di sekolah swasta. Mencari solusi masalah, Kemendikdasmen bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu opsinya kemungkinan penggabungan sekolah yang muridnya sedikit dan juga penataan distribusi guru agar layanan pendidikan tetap optimal. Nah, terkait dengan masalah ini, kami sudah, selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di merger kan otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, diharapkan pada tahun ajaran baru mendatang, pemerintah sudah memiliki keputusan terkait penanganan sekolah-sekolah yang siswanya sedikit. Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan sejumlah jembatan yang rusak akibat banjir di Aceh. Informasinya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan jembatan nasional lintas Sumatera Aceh di Kabupaten Biren. Pembangunan terus dikebut dan ditargetkan akan siap pada akhir Desember mendatang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Setiba di lokasi Jembatan Kuta Belang Biren, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melihat langsung pembangunan jembatan nasional lintas Sumatera Aceh yang telah memasuki 80%. Wapres Gibran juga meninjau pembangunan jembatan Tepin Mane dan sejumlah jembatan nasional lintas tengah Aceh lainnya. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Pengerjaan jembatan nasional di Aceh terus dikebut dan diperkirakan bisa difungsikan pada akhir Desember mendatang. Wapres Gibran juga mengunjungi Kabupaten Gayo Luwes Aceh untuk meninjau kondisi jembatan rusak yang sempat viral karena digunakan pelajar bersekolah. Di lokasi, didampingi Wakil Gubernur Aceh dan Bupati Gayo Luwes, Wakil Presiden melihat langsung kondisi jembatan yang menjadi akses utama masyarakat. Bupati Gayo Luwes dalam perbincangannya juga mengusulkan 5 jembatan yang mengalami kerusakan parah untuk segera dibangun, termasuk jembatan yang ada di Desa Kendawai, Kecamatan Dabun Gelang. Beliau tentu berharap kepada pemerintah daerah agar kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena saat ini semua kementerian dan lembaga sedang bergerak bersama-sama untuk melaksanakan rekon di Kabupaten Gayo Luwes. Kunjungan ini diharapkan jadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur sehingga masyarakat khususnya para pelajar dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Tim
Liputan iNews melaporkan.